Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Teror hantu pocong meresahkan warga sebuah desa di Rembang. Warga sempat mengejar pocong tersebut namun tak kunjung tertangkap. Syukuran atas kelahiran anak, pengusaha sebar uang jutaan rupiah untuk diperebutkan warga. Kami akan mengajak Anda menikmati secangkir kopi di Cafe Hening yang pekerjanya adalah teman tuli. Seorang pengusaha batik di Kota Pekalongan menggelar acara udik-udikan atau menyebar uang ke warga sebagai tradisi syukuran kelahiran sekaligus cukur rambut anak ketiganya. Tidak tanggung-tanggung, uang yang disebar sebanyak 35 juta rupiah untuk diperebutkan ribuan warga. Tradisi udik-udikan atau menyebar uang ke warga yang digelar Ramadan, seorang pengusaha batik di Kelurahan Jenggot, Kota Pekalongan, viral di media sosial. Selain diramaikan ribuan warga, jumlah uang yang disebar cukup fantastis, yakni sebanyak 35 juta rupiah. Warga memenuhi jalan untuk ikut memperebutkan uang pecahan 5.000 hingga 100.000 rupiah yang disebar sang pengusaha dari lantai 2 rumahnya. Acara udik-udikan ini merupakan acara syukuran kelahiran sekaligus cukur anak ketiganya. Iya, memang tradisi ya. Untuk 40 hari potong rambut untuk anak itu ya, memang tradisi dari sini. Udi-udian sahur ini nyangkap. Pihak kelurahan setempat sedianya meminta acara udik-udikan tidak digelar karena rawan. Apalagi nominal uang sebanyak 35 juta rupiah akan memanggil banyak warga. Namun sang pengusaha tetap menggelar acara karena sudah menjadi tradisi. Kami berusaha untuk mencegah. Itu kami rembukan bareng-bareng dari jam 5:30 kami jeda maghrib, habis maghrib kami lanjut lagi. Itu ternyata yang saya ingin ada pencegahan dengan cara lain nih, tetap sedekah itu dilaksanakan tapi dengan cara yang lain yang kira-kira tidak menimbulkan kerumunan atau desak-desakan yang. Kasus ini masih didalami pihak kepolisian sektor Pekalongan Selatan. Pihak kepolisian mencatat ada 4 korban pingsan akibat berdesak-desakan saat merebutkan uang. Adanya insiden sejumlah warga pingsan dan dinding pagar jebol, pengusaha batik menyebutkan siap bertanggung jawab. Pada saat pelaksanaan, tadi mulai ricuh, akhirnya kita hentikan. Karena ada beberapa korban yang pingsan dan akhirnya kita bawa ke puskesmas. Untuk kegiatan itu kita hentikan sehingga tidak terjadi korban yang lebih banyak lagi. Hingga Minggu sore, semua korban pingsan sudah membaik dan telah diperkenankan kembali ke rumah masing-masing dengan biaya tanggung jawab pihak penyelenggara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan. Puluhan masyarakat berkumpul di Kampung Jawa Sekatul, Kabupaten Kendal untuk melakukan ritual tradisi Wilujengan Dewi Sri atau Grebek Dewi Sri. Tradisi ini sebagai ucapan terima kasih masyarakat kepada Dewi Sri yang merupakan Dewi Padi. Dalam tradisi ini puluhan warga melakukan kirap dengan membawa beberapa ikat padi unggulan. Prosesi Wilujengan Dewi Sri ini digelar di Kampung Jawa Sekatul, Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Dalam prosesi tradisi yang dilakukan saat bulan purnama ini telah disiapkan 14 ikat padi yang siap diarak. Prosesi diawali dengan pencucian 14 ikat padi dan membagikan air suci kepada masyarakat. Dengan dipimpin oleh tokoh adat Jawa yang membawa dupa dan sesaji, prosesi ritual dilakukan dengan khidmat dan diiringi tembang-tembangan Jawa. Tradisi ini sebagai wujud rasa syukur masyarakat kepada Dewi Sri yang diyakini sebagai Dewi Padi. Dewi Sri dikenal masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah, sebagai Dewi Padi yang memberikan kemakmuran. Warga yang berpakaian adat pun ikut dalam kirap dengan membawa 14 ikat padi dalam kirap ini. Istri dari sesepuh ikut dikirap dengan kursi tandu sebagai wujud dari Dewi Sri. Kirap diarak menuju pendopo Saridin yang kemudian didoakan 4 penjuru mata angin. Tak hanya persembahan padi, namun juga mempersembahkan tarian Bedoyo Tampah.
Kali ini Amarta Bumi melakukan Wilujengan Dewi Sri yang dilakukan setahun sekali setiap bulan besar saat purnama. Dan rangkaian ritual ini itu diawali dari tadi siang, itu mengirap kerbau Kiai Slamet, ditempatkan di kandang yang baru, yang artinya adalah dalam tema itu kebu mulih kandangi. Filosofi dari kebu mulih kandangi itu adalah mari kita kembali kepada jati diri kita, budaya kita, adat kita harus kita sayang. Yang kedua ada keselamatan, doa bersama, tumpeng, kemudian Dewi Sri di sini ada tari kiblat papat, kemudian bedoyo, tampah, dan yang terakhir wayangan semalam suntuk dengan cerita. Setelah dilakukan ritual Wilujengan Dewi Sri, padi tersebut ditaruh di dalam lumbung agar kelak panen pada selanjutnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Bagi masyarakat Jawa, Dewi Sri dipercaya sebagai sosok seorang dewi kemakmuran dan kesuburan terutama padi. Agus Hermanto melaporkan dari Kabupaten Kendal. Kali ini saya akan ajak Anda ke sebuah kafe di Kota Salatiga. Mengajak pembeli atau pengunjung untuk menggunakan bahasa isyarat saat memesan hidangan. Kafe ini dinamakan Kafe Hening karena pekerja kafe tersebut merupakan teman tuli. Kafe Hening ini terletak di Jalan Adi Sucipto, Kota Salatiga. Sekilas tempat ini terlihat seperti kafe pada umumnya yang mengusung konsep kontainer. Namun ketika pembeli memesan pasti akan terkejut karena dilayani oleh pekerja yang berkebutuhan khusus dalam hal komunikasi. Saat membeli kopi dan melakukan pemesanan di Kafe Hening, wajib menggunakan bahasa isyarat. Pasalnya, pekerja di Kafe Hening ini merupakan teman tuli. Tenang saja, untuk memesan di Kafe Hening ini sangat mudah karena ada tutorial cara memesan. Disebut Kafe Hening karena tidak ada suara berbicara dengan penjual dan pembeli hanya dengan bahasa isyarat. Kopi dijual berkisar dari Rp5.000 hingga Rp20.000 dengan berbagai variasi kopi panas, dingin, robusta, arabica hingga kopi susu gula aren. Kafe yang para pekerjanya itu adalah semua dari Sahabat Tuli Salatiga. Dari komunitas Sahabat Tuli itu mereka tunarungu dan bisu gitu. Jadi ini awalnya tuh dulu kita memberikan pelatihan untuk kaum disabilitas. Sekitar ada 24-25 orang lah yang mengikuti. Tapi yang ternyata serius menggeluti ada 4 orang ini lah. Di 4 orang ini mereka karena rajin, tekun gitu kan. Setiap ada expo kita ikutkan. Kok ternyata sangat penjualannya sangat laris dan masyarakatnya pun antusias. Ternyata kopinya enak, nggak kalah sama yang kopi-kopi merek terkenal gitu. Meski memberikan layanan dengan bahasa isyarat, kafe tergolong laris. Per hari rata-rata mampu menjual hingga 14 kopi. Seorang pembeli sempat terkejut saat mengetahui jika pekerja di kafe merupakan teman tuli. Pertama sih ini, soalnya kemarin lihat ada apa ini gitu kan, coba aja. Oh, Kopi Hening ya? Tadi beli dengan bahasa isyarat ya? Kesulitan nggak Mbak? Enggak sih, ada tutorialnya. Kemarin udah nyoba sekali dan ternyata kopinya enak, jadi saya coba beli lagi gitu. Dan awalnya itu menarik karena sahabat-sahabat tuli itu berani berwirausaha menjual kopi gitu. Kafe ini hasil pendampingan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga dengan teman tuli. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Mengisi waktu libur sekolah dapat dilakukan dengan bermacam cara. Seperti halnya anak-anak di lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Boyolali. Mereka beramai-ramai menjajal permainan tradisional tempo dulu. Serunya saat anak-anak di lereng Gunung Merbabu memainkan berbagai permainan tradisional tempo dulu di Kampung Edukasi Durensari, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Di tempat ini anak-anak bisa menjajal berbagai permainan tradisional seperti egrang, bakiak tempurung, dakon, roda besi, hingga permainan gobak sodor serta permainan lainnya.
Anak-anak mengaku senang berlibur di kampung edukasi. Selain seru karena bisa bermain bersama teman-teman, di tempat ini juga ditemui berbagai macam mainan yang saat ini sudah jarang dijumpai. Tadi ada bakso dor, untrakol, sama egrang. Seperti apa sih main kayak gitu? Seneng nggak? Serunya gimana? Serunya banyak teman. Banyak temennya, bisa rame-rame gitu ya. Iya. Kalau nggak main kayak gini biasanya apa anak-anak yang lain? Kadang cuma main HP. Main HP dengan kayak ini seru mana? Seru ini. Selain permainan, di kampung edukasi juga terdapat museum mini yang berisi berbagai peralatan rumah tangga yang sudah langka dan jarang digunakan pada saat ini. Ya, yang ditawarkan di desa ini kami ada beberapa kelas, salah satunya adalah kelas unggah-ungguh, kelas yang nomor 2 kelas dolanan anak-anak secara tradisional, yang ketiga adalah kampung Griya Kawruh, yang di situ ada museum ini, tentunya peralatan yang mungkin digunakan oleh nenek moyang kita beberapa ratus tahun yang lalu. Wisata edukasi ini diharapkan menjadi sumber ekonomi warga setempat dan tempat yang ramah untuk bermain anak dengan segala unsur pendidikan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Wah, seru sekali ya permainan tadi. Dan juga informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Frin Meriano mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.